Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang soleh-solehah, kembali kita bertemu di mata pelajaran fikih. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dan kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar meski pembelajaran kita masih kita lakukan di rumah hanya melalui video. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari bersama-sama kita berniat dan berdoa dengan harapan semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma li'ila'i kalimatillah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Anak-anakku semua, materi kita pada kesempatan kali ini adalah salat bagi orang sakit dan musafir. Dengan tujuan pembelajaran diharapkan setelah kalian nanti mengikuti materi ini, kalian mampu untuk menjelaskan tata cara salat dalam keadaan sakit dan musafir dengan benar. Yang kedua, menjelaskan hikmah salat bagi orang sakit dan musafir dengan benar. Ketiga, mensimulasikan tata cara sholat bagi orang sakit dengan benar. Sebelum memasuki materi, coba kita perhatikan video berikut ini. Hakam sayang, cepat sembuh ya. Hakam, yuk pulang ke rumah yuk. Nisa nggak ada temennya nih, di rumah jadi sepi. Itu Abi datang. Hakam, kata dokter, besok Hakam boleh pulang. Sembuh ya nak. Setelah menyaksikan video ini, menurut kalian bagaimana sih kira-kira tata cara sholat orang yang sedang sakit? Ada yang tahu tidak? Anak-anakku semua, sholat adalah kewajiban bagi kita umat Islam yang tidak boleh kita tinggalkan dalam kondisi apapun. Selama hayat masih dikandung badan, maka kita wajib melaksanakan sholat. Namun, dalam kondisi tertentu, kita mendapatkan rukhsah dalam mengerjakannya. Misalnya di saat kita sedang dalam kondisi sakit, maka kita jika tidak mampu melaksanakan sholat berdiri, maka boleh dilakukan dengan duduk. Jika tidak mampu dilaksanakan dengan duduk, maka boleh dengan cara berbaring. Apabila tidak bisa melakukan dengan berbaring, maka boleh dengan tidur telentang. Jika sholat tidak bisa dilakukan dengan tidur telentang, maka sholat dilaksanakan dengan isyarat mata. Jika dengan isyarat mata juga tidak mampu, maka sholat dilaksanakan dengan gerakan hati. Demikian ini sebagaimana tuntunan yang diberikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis beliau berkata, "Sholli qa'iman, fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati fa ala jambin." Untuk tata cara sholat bagi orang sakit bisa kita perhatikan pada video berikut ini. Ketika menderita sakit parah dan tidak memungkinkan untuk sholat dengan berdiri, maka diperbolehkan untuk sholat dengan cara duduk. Posisi duduknya bisa dengan duduk iftiras seperti tahiyat awal, duduk bersila, atau dengan melonjorkan kaki. Akan tetapi yang lebih utama adalah dengan duduk iftiras. Cara rukuknya paling sedikit menundukkan badan, sekiranya dahi lurus dengan lutut. Adapun yang sempurna, yaitu dengan meluruskan dahi dengan tempat sujud. Sedangkan sujudnya, sujud dengan sempurna seperti sholat berdiri. Jika tidak mampu menyempurnakan sujud, maka dengan menundukkan badan sekiranya lebih rendah dari ruku.
Jikalau tidak mampu sholat duduk, maka bisa melakukan sholat dengan cara tidur miring. Sebaiknya posisi kepala berada di sebelah utara, sedangkan tubuh bagian depan harus menghadap kiblat. Adapun ruku dan sujudnya, ketika tidak mampu melaksanakan secara sempurna, maka dengan menggunakan isyarat kepala, dan sujudnya harus lebih rendah daripada rukunya. Jika memang tidak bisa dengan tidur miring, maka boleh melakukan sholat dengan cara tidur terlentang. Posisi kepala berada di arah yang berlawanan dengan arah kiblat, atau di Indonesia berada di arah timur. Wajib menghadapkan badan bagian depan, dan sunat menghadapkan wajah dan telapak kaki. Untuk itu, letakkan pengganjal di tubuh bagian bawah, bisa dengan menggunakan bantal atau dengan cara dipangku. Jika tidak mampu dengan posisi ini, maka wajib menghadapkan wajah. Apabila masih sulit untuk menghadapkan wajah, maka wajib menghadapkan kedua telapak kaki ke arah kiblat. Sedangkan ruku dan sujudnya wajib isyarat dengan kepala. Caranya menoleh hingga dahi atau wajahnya didekatkan ke tanah. Gerakan sujudnya lebih rendah dibanding rukunya. Jika isyarat dengan kepala sudah tidak bisa, maka wajib dengan isyarat mata, yaitu dengan cara mengedipkan kelopak mata. Begitu juga jika masih tidak bisa, maka cukup melakukan isyarat dalam hati dan pikiran, baik untuk gerakan wajib ataupun gerakan sunat. Demikian pula bila tidak bisa mengucapkan bacaan-bacaan dengan mulut, maka lakukanlah dengan menggunakan isyarat dalam hati. Anak-anakku semua, demikian tadi tata cara sholat bagi orang yang sedang sakit. Tentunya di balik tata cara pelaksanaan sholat bagi orang sakit itu ada hikmah. Adapun hikmahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan selalu mengerjakan sholat, kita akan menjadi lebih dekat kepada Allah. Yang kedua, hati kita menjadi lebih tenang. Ketenangan hati akan kita dapatkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, menyadari kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemurahan berupa keringanan dalam beribadah kepadanya ketika kita sedang sakit.
Dan yang keempat, mensyukuri nikmat sehat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Salat dalam keadaan sakit akan lebih menambah rasa syukur kita terhadap nikmat kesehatan yang diberikan Allah. Dan yang kelima, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan bertambah dengan senantiasa kita beribadah kepadanya dalam setiap keadaan. Sebagaimana sakit, perjalanan pun tidak menjadikan kewajiban sholat dari kita menjadi gugur. Kita ketika dalam perjalanan tetap wajib melaksanakan sholat. Dalam perjalanan ini kita juga diberi rukhsah untuk mengerjakan sholat. Sebagaimana yang telah kita pelajari bahwa rukhsah sholat ketika kita dalam perjalanan, sholat bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama dengan cara jamak saja. Yang kedua boleh dengan qashar saja. Dan yang ketiga boleh dengan cara jamak qashar sekaligus. Untuk tata cara pelaksanaannya silahkan lihat kembali pelajaran yang sudah kita lalui tentang sholat jamak, sholat qashar, dan sholat jamak qashar. Adapun hikmah rukhsah dalam salat dalam perjalanan ini adalah merupakan bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-hambanya, dan sebagai bukti bahwa Islam adalah agama yang mudah dan tidak memberatkan, sebagaimana yang disebutkan Allah dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Anak-anakku semua, demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Untuk lebih mendalami materi ini silahkan kalian telaah buku modul fikih kalian pada halaman 37 sampai halaman 42. Terima kasih telah mengikuti materi pelajaran ini. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.